Tiga tempat berkumpul tentara Ukraina di Mariinka Ambiar usai terkena hantaman drone FPV Rusia. Rekaman detik-detik serangan militer Rusia diunggah di Telegram Tentara Republik Rakyat Donetsk pada Rabu 13 Desember 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan kru UAV atau drone dari Brigade Kelima Rusia menghancurkan tempat berkumpulnya infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Di arah Mariinka, kerjasama UAV pengintai dan penyerangan dari Brigade Kelima Rusia disebut tidak hanya untuk mendeteksi tempat-tempat di mana personel Ukraina terkonsentrasi, tapi juga untuk menyerang mereka dengan serangan akurat dari drone FPV. Tiga posisi tentara Ukraina di antara reruntuhan tampak dihancur leburkan oleh serangan brutal drone. Sayangnya tidak dirincikan total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tembakan kendaraan tempur infanteri atau BMD 4M Rusia diklaim sukses mengacak-acak ruang galian yang menjadi titik kuat tentara Ukraina di Artemovsk. Hal itu disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram pada Rabu 13 Desember 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan sekelompok pasukan terjun payung Rusia menghancurkan satu peleton personel angkatan bersenjata Ukraina. Unit pasukan terjun payung melakukan pekerjaan tempur aktif untuk menghancurkan formasi Ukraina di utara Artemovsk. Kali ini aksi pasukan penyerang didukung oleh kelompok lapis baja BMD 4M. Dengan tembakan yang tepat, kelompok lapis baja dari pasukan Rusia mengklaim berhasil menghantam infanteri angkatan bersenjata Ukraina yang bersembunyi di ruang galian titik-titik kuat, menghancurkan hingga satu peleton personel Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman 2 tank dan senjata Ukraina yang dihancurkan oleh serangan drone Lancetnya. Rekamannya diunggah di Telegram pada Rabu 13 Desember 2023. Tampak rentetan serangan akurat mengenai sasaran. Satu persatu tank dan senjata dibuat hancur lebur. Meski berupaya disamarkan, senjata dengan mudah dideteksi operator drone Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung Rusia menghancurkan 2 tank dan senjata kamuflase angkatan bersenjata Ukraina menggunakan amunisi Lancet di daerah Kleshchevka. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, Kamis 14 Desember 2023, terhitung telah berlangsung 659 hari lamanya. Kabar terbaru lainnya dalam perang adalah pasukan Rusia disebut mengalami kemajuan yang cepat di wilayah Zaporizhia, Ukraina.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan kerja tempur para petugas pengintai dan kru radar Sobolyatnik dari kelompok pasukan barat saat mengidentifikasi posisi angkatan bersenjata Ukraina dan mengirimkan koordinat target ke unit artileri untuk dihancurkan. Rekamannya ramai diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Kamis 14 Desember 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kupiansk. Sebelumnya, petugas intelijen menerima informasi tentang penumpukan kekuatan musuh. Awak drone dan radar Sobolyatnik dari area belakang diam-diam melakukan gerakan paksa mendekati garis depan untuk menjalankan misi tempur. Pengintaian utama dilakukan dari udara. Pesawat tak berawak tersebut memberikan gambaran posisi musuh dengan diameter lebih dari 10 km. Berkat bantuan stasiun radar Sobolyatnik, pasukan Rusia memberikan koordinat dan deskripsi target dengan akurasi hingga 1 meter. Pasukan Rusia menyisir habis kendaraan militer Leopard Jerman dan Krep Polandia. Insiden ini dapat dipastikan membuat tentara angkatan bersenjata Ukraina alami kerugian besar. Отработка по выигрышным целям. Заведомо по разведданным мы выходим целой группой. Я отделяюсь, занимаю позицию и наблюдаю. Каждые какие-то моменты мы докладываем, и идем, соответственно, в бой потом, впоследствии. Бои, они есть, они идут, они запоминающие, каждый не похож на предыдущий. Думаю, это все, что я могу сказать. Я подписал контракт сразу после срочной службы. В мыслях было то, почему люди, мужчины за меня воюют, почему там нет меня. Я тоже сильный, чем я хуже. И принял решение пойти помогать ребятам. Заблаговременно выбирается позиция, занимается, сидит с обговоренными местами и ведется наблюдение. Наблюдение ведется длительное, в зависимости от задачи. Оно ведется непрерывно. То есть нет особой возможности куда-то отойти или даже поменять положение. Иногда приходится сидеть, лежать по несколько часов, не двигаясь, не нарушая маскировку. При появлении я докладываю, вышестоящий командир не отвечает. Либо я отрабатываю, либо жду. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Sampai saat ini keduanya sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda bahwa perang akan segera berakhir. Anggota militer Vladimir Putin semakin intens meluncurkan serangan mematikannya ke titik pertahanan pasukan Kiev. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 14 Desember 2023. Kapal tanker 2AK dari kelompok pasukan selatan Rusia bekerja setiap hari melawan Ukraina di daerah Belogorovka. Dapat dilihat dalam rekaman prajurit kubu Rusia sigap meluncurkan serangan mematikannya. Pasukan Rusia mengklaim serangannya menewaskan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Они вот эту вот пропаганду у себя там пихают, я не знаю, никогда такого не было. Это что-то решили взяться они и против нас пойти, не знаю, против своего же народа, зачем? И для этого это наша миссия, освободить этот, наверное, мир от фашизма, от этого. Мы дальше продолжаем драться, сражаться. Моя семья здесь. Мать, сестра, жена моя, сын, который меньше, сейчас тоже танкист, тоже. Я защищаю, так сказать, свою землю. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.